السيدي سيدنا أحمد بن سعيد المحجب مسيح محمد بن عبد بن جازز مسيح بالأسرار حسن وجيب مسيح أحمد الماكر القراص السكميري مسيح محمد بن علاء الدين البابلي مسيح أبي الإمداد برهاني بالبلطان وصول وفروعه إن الله كم تجشم برحمة المغفرة ويعيد علينا وعلى جميع إخواننا المسلمين من بركة العلماء والأولين والشريف والصالحين على هذه النية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kemudian kita sambung ke pengajian kita masih halaman 8. Sambungannya yaitu segala bintang dan lain-lainnya, dan bermula mulai situ. 11 baris dari bawah ke atas. Dan bermula memandang alam yang di bawah, ya alam yang dekat dengan kita. Ini jalan supaya kita mudah ingat Allah. Nah itu ilmu atau jalan supaya kita mudah ingat Allah. Pertama memandang diri kita. Ambil contoh, sudah kita contohkan. Kita ini napas keluar masuk, kita menyadari hubungan kita yang mengatur napas kita. Napas kita keluar diatur oleh Allah, napas kita masuk diatur oleh Allah, napas kita keluar kadang masuk lagi diatur oleh Allah, napas kita masuk tidak keluar lagi diatur oleh Allah. Berarti kita tidak punya kemampuan untuk mengatur napas. Berarti yang menghidupkan siapa? Allah. Yang mematikan siapa? Allah. Jantung itu berdetak 24 jam, enggak pernah berhenti sampai kontrakannya selesai berhenti. Yang mendetakkan jantung itu siapa? Allah. Yang memberhentikan jantung itu siapa? Allah. Maka apabila tertanam di dalam hati kita, di pikiran kita, di seluruh batang tubuh kita, cukup Bapak Ibu memandang diri, insya Allah kada lupa dengan Allah. Bukan ngomong kada pernah lupa lagi dengan Allah. Sombong orang itu ngomong. Karena kita ini manusia. Jangan kita ngomong seperti itu. Insya Allah kita mudah ingat sama Allah dan banyak ingat dengan Allah. Kalau kada pernah lupa lagi dengan Allah, itu pribadi masing-masing. Contoh Bapak Ibu sebanyak niki diri. Biar mengangkat tangan, yang nolong kita mengangkat tangan itu Allah. Tapi bujur sudah pian cara mengangkat tangan menurut ilmu fikih. Bujur pian sudah mengangkat tangan pian itu menurut ilmu fikih. Letakkan ibu jari di bawah telinga, kemudian telunjuk di atas telinga, kemudian berbintangan dengan bahu pian menurut ilmu fikih. Sudah pas pian. Isi lagi baik dengan ilmu tauhid. Jangan tertahan di pian bisa mengangkat tangan aja. Kenapa? Nanti apabila kita Bapak mengangkat tangan, pas kita bujur mengangkat tangan, melihat kawan salah waktu mengangkat tangan, kita kadang merasa lebih ilmu daripada dia. Merasa ilmu itu sudah bahaya. Orang nikmati ilmu yang dimiliki lewat jalan ingat dengan Allah, lewat kita punya ilmu. Masalah orang tuh urusan dia sama Allah.
Tapi disuruhlah dia belajar karena cara nama takbirnya salah. Tapi kita kada sibuk mencari-cari meneliti kesalahan orang. Kada sibuk memperbaiki diri gimana supaya kita mudah selalu ingat Allah. Itu akhirnya. Tapi kalau kita kita isi Allah melalui kita mengangkat, ketika kita mengangkat maka dia sudah mengamalkan la haula wala quwata illa billah. Melupakan yang lainnya, menikmati gerakan-gerakan bacaan yang kita baca. Kenapa? Karena kita merasakan perbuatan Allah nampak di diri kita. Tuh kalau kita sebenarnya. Terus masalah ke diri selesai. Kemudian Bapak Ibu lagi ke masalah alam. Kemarin kita bahas masalah matahari, masalah bulan, bintang dan sebagainya. Langit. Dia melihat langit dari tiang. Siapa yang menciptakan langit tanpa tiang? Allah. Rafa'as samawati wal ardi bighairi 'amadin tarawnaha. Kami angkat itu langit tanpa tiang, dan kalian wahai manusia melihat kebesaranku, kata Allah. Coba andai kata langit punya tiang, gimana pesawat? Gimana pesawat? Ada lagi memikirkan lepas landas Pak Ayu, ada lagi memikirkan tiang kalau tertabrak. Lihat langit. Kemudian diatur lagi oleh Allah matahari. Itu matahari waktu kita sembahyang bersinar, membias cahaya matahari itu muncul berkumandang azan subuh. Ini orang bisa di tanah lapang yang luas melihatnya atau di atas gunung yang tinggi. Ulun melihatnya ini di ketika ulun naik ke Gunung Bromo tengah malam, naik ke atas pakai mobil hardtop kan di gunung-gunungnya tuh, ya ada khusus mobilnya naik. Nah kalau mobil kita bisa tahu ini luar biasa. Pas berkumandang azan subuh, oh inilah dalam ilmu fikih namanya fajar shadiq. Fajar membias cahaya matahari itu mulai ke langit, muncul cahaya matahari itu berkumandang azan subuh. Matahari tegak di atas kepala jam 12 tepat. Gelincir matahari namanya Zawal Syamsi, maka akan berkumandang azan zuhur. Bayang-bayang tongkat dengan kita letakkan di atas tanah, apabila sama dengan bayang-bayang matahari, berkumandanglah azan asar jam 15 lewat sekian. Tenggelam matahari, berkumandanglah azan maghrib. Di atas langit itu cahaya kemerah-merahan setelah matahari tenggelam, hilang cahaya kemerah-merahan, berkumandanglah azan isya. Gelap sampai akhirnya muncul lagi fajar, istirahat manusia. Itulah wal-laila libasa wan nahara ma'asya dalam Al-Quran surat An-Naba. Wal-laila libasa, untuk malam hari hamba-hambaku aku istirahatkan, untuk kalian istirahat. Wan nahara ma'asya, untuk siang hari ika berusahaan hamba buai. Tapi aku mengaturkan antara sembahyang supaya berkah hidupmu. Aku aturkan matahari supaya engkau berkah di dalam hidupmu. Subuh menuju zuhur sekitar 6 jam. Jedanya silahkan urus duniamu. Zuhur berkumandang, aku jedakan dengan asar sekitar 3 jam. 4 jam lah. Silakan urus duniamu hai hambaku. Aku panggil di waktu asar. Asar berkumandang, jeda waktu dengan maghrib 2 jam. Silakan engkau tersantai sedikit, pulang kantor, pulang dari pasar, pulang dari berurusan. Pengunjung gruai laki ulun memancing gruai di perumahan di mana-mana, dipanggil Allah karena laki biar itu di waktu maghrib. Jangan-jangan ada maghrib di bawah aja tuh pengunjung tuh. Maka dua popoi memantau terus. Berkumandang azan maghrib menunjukkan tenggelamnya matahari.
Kemudian diberi waktu 1 jam kurang lebih, isi menuntut ilmu atau ibadah antara maghrib dan isya. Ada namanya sembahyang awwabin dan sembahyang yang lainnya. Lalu berkumandang azan isya, aku berikan jeda waktu isya yang subuh sekitar 8 jam untuk hamba-hambaku istirahat. Hanya orang yang sembahyang, yang menjaga 5 waktunya, yang teratur dan berkah hidupnya. Itu terikat dengan waktu lewat matahari. Bulan awal Ramadan, bulan awal Syawal, bulan awal bulan. Ada bulan 1, bulan 2 dan sampai bulan 14. Kemudian berputar lagi, berubah lagi nanti bulan 1 bulan. Nah, itulah Bapak Ibu cara Allah mengatur alam. Melihat alam, lalu Pak Ibu kita ingat dengan Allah. 2, cara ingat dengan Allah. Lalu ada ulama tasawuf. Ini ulama tasawuf. Ma ra'aitu syai'an illallah. Tidak ada yang aku lihat melainkan aku mengingatkan selalu kepada Allah. Yang aku lihat itu mengingatkan aku kepada Allah. Ada. Ma ra'aitu syai'an illallah. Tidak ada yang aku lihat dari sesuatu apapun, tapi sesuatu itu mengingatkan aku kepada Allah. Itu tadi contohnya. Lalu ada dalil menurut ulama tasawuf. Ada lagi ulama tasawuf dalam kitab Durun Nafis, tapi belajar berburu. Anggap diriku murtad, aqdatu murtaddan idza nasitu ilallah kama qala. Aku anggap diriku ini murtad kalau aku lupa dengan Allah. Itu pandiran ulama tasawuf tingkatan tinggi, biar belajar kitab itu. Lalu mengamalkan, pas lupa bisa murtad. Itu tingkatan orang, itu ilmu orang. Kita belajar supaya tahu ilmu orang seperti ini. Aku anggap diriku murtad kalau aku lupa dengan Allah. Hubungannya mungkin kita tahu diri bisa murtad kita, karena kita ini banyak lupa. Nabi itu kenapa Bapak Ibu jadi ada sujud sahwi? Ada di dalam kitab Bukhari. Aku sirta ya Rasulullah, au nasita, biar ringkas sembahyang ini atau biar lupa. Langsung Nabi menambahi lagi 2 rakaat sembahyang. Dilupakan oleh Allah Rasulullah ini supaya ada hukum sujud sahwi. Sampai lupanya Rasulullah jadi hukum. Kalau kita mau lupa jadi hukum kan? Dasar was-was. Ini Nabi. Nah, lalu Pak Ibu kita bagaimana lagi cepat ingat dengan Allah lewat memandang alam yang di bawah. Disebutkan di dalam kitab ini, bermula memandang alam yang di bawah, yaitu memandang yang di bawah langit daripada angin. Nah, angin. Ada orang guru dinaik ulun masuk angin. Tahu angin awak nih. Kita sugestinya kayak itu terus kalau udah masuk angin. Burung sangka lawan angin. Coba bang, dipanas-panasi awak nih. Waduh kan. Nah itu orang bahari ibu-ibu di belakang nih, biji kidau. Orang bahari rajin juga. Biji kidau itu dirinci, diapain kayak itu tuh. Oh. Nah itu dicampur-campur apa? Lalu diminum. Biji kidau tadi panjang keluar kantung. Ulut ini madu juga, madu asli bisa. Anu sepunci masih tujuh madu lah. Nah, bos madu nih. Ini kan ada promosi lah ada. Nah, madu. Selesai belum? Madu asli. Itu baik-baik. Allah ini kadang mulai soalnya. Ada pelanggan bisnis, orang pintar minum tulang angin. Nah, berarti kalau kalian minum tulang angin, urung kuliah masuk
keanginan. Nah, kalau usah belum masuk angin minum jamu. Bisa aja Pak Ibu juga minum jamu belum bisa dia tuh nah di luar tuh bisa paman tuh, tapi ulun kenal orangnya sebab ulun pernah minum jamu orang di paman malam-malam itu. Sarigari satu biasa dia Sarigari turun kita Kalimantan telur masih aja lah masih Sarigari satu telur satu kami Madura ya sesentuh apalagi cukup. Nah, ada pernah Pak gue ulun minum juga untuk ulun melihat Sarigari satu dia main lagi belum melihat sekali ditambahinnya malah ke cap bintang gitu. Ini teler ulun nih ulun melihat nah cap bintang itu ini berbahaya nih malah ini ada topi merek, ada juga cakdrum, ada juga ini diminuminya ini homer ini bahaya. Tapi sudah diulangkannya orang itu banyak baik di situ yang ada sadar nih langsung berapa 15.000 kadang belum tentu tukar kadang belum jual kan homer ada di dalam itu. Nah, kalau ambil buang baik yang satunya buang juga bekas kopi merek juga nih ya kadang-kadang terima kasih dulu kan bakal yang lainnya ya dia main lagi kita baju lagi jarak dulu berarti bubuhannya minum di sini malah gak habis nih ada jadi dulu cari ada kawanan di daerah Martapura penjualan kayak itu ikan menjual ini kan dia aku ini berbahaya itu haram hukumnya aku tahu dihukum orang pondok penjualan jamu bagus Pak Ibu ya rasa bayangin awam tuh banget nyamannya banget alhamdulillah sebabnya minum jamu sebab nak menghadapi keluar kantor tadi siapa Allah jangan itu tuh caranya. Atau minta maaf ini bukan anu jadi promosi juga STMJ. Nah di sini suka beli STMJ ada atau di Ulam situ. Nah itu ayo. Itu contoh nama handaki atau nama minum apa tuh? Minum jahe. Nah ada nih wahyu mulai jahe bisa nih wahyu nih jiwa nih bisa jahe kayak kamu. Nah itu tuh baik itu. Supaya kita hadiri juga Pak nama untuk Allah minum usaha ya angin. Lalu ada berita angin puting beliung di daerah Gambut. Ingat kita Allah karena yang mengatur angin itu siapa? Allah. Karena angin rumahnya baik-baik langsung terbang. Kekuasaan Allah nampak cukup angin sudah ribut pulang sama angin dia diutus ribut sama angin puting beliung. Ingat kali kita lawan Allah di ketika angin tadi mengamuk. Nah banyak kita lupa marah kita lawan angin bermuara angin. Nah di ketika kalian cocok tuh ingat Allah, di ketika cocok ingat Allah. Ini ada angin tuh yang baik juga lebih angin. Tanaman apa yang bisa berkembang biak dengan sebab angin? Padi yang ada. Apalagi salakah? Sebelum ada angin, salak, padi, jagung. Apalagi jagung kan? Jagungnya juga sebelum angin. Bawang. Nah, yuk. Iya, ingatkan dengan Allah. Ketika Allah mengatur angin, ada angin puting beliung, tabrakan atau rumah orang. Ingatkan dengan Allah.
waktu itu sabar. Bawang, kemudian lagi padi, ingatkan dengan Allah, syukur karena lewat angin bisa bermanfaat. Apalagi berpaluhan angin sepoi-sepoi, no, ibarat makan acam lah, berbaju ada, tetapi tiga lawak duduk, para pelatar bisa luar dalam ada. Ayo, ingatkan dengan Allah. Nah, ingatnya dengan Allah ini yang penting. Caranya seperti itu. Kemudian kita teruskan tuh angin, awan. Bapak Ibu, kalau tidak ada awan, sinar matahari langsung ke bumi. Allah atur awan. Kadang-kadang di sini Pak Ewe mendung, di sana panas. Lihat, coba kalau biar naik pesawat, lihat bagusnya Allah mengatur. Andai kata tidak ada awan, panas bumi ini. Allah atur awan. Kemudian dengan awan mendung, air laut itu tuh menguap, berada di awan. Angin datang, terjadi tabrakan awan. Akhirnya hujan. Hujannya pun kadang harus di daerah yang mendung. Yuk, belajar fisika mulai itu. Mendungnya di Banjarbaru, hujannya di Martapura. Hujannya di Martapura, mendungnya di Banjarbaru. Mendungnya di Martapura, hujannya di Banjarbaru. Ada juga mendungnya di Martapura, hujannya tidak di Martapura, tidak di Banjarbaru. Hujan buatan ternyata maulahnya di Banjarbaru, tapi di antaranya Allah lewat angin di Martapura. Hebat kita. Lalu dia menikmati si sutradara yang mengatur alam ini, Allah. Dia menonton, ingatkan dengan sutradara dengan apa yang dia lihat. Lewat apa tadi? Awan. Kita teruskan lagi. Bumi. Nah, bumi. Bumi rapat rata, ada juga gunung, jurang, bumi. Laut, sungai, lihat bumi. Ulun ceramah tuh Pak gue ke daerah bukan ke daerah bubuhan mana tuh nang di Gunung Kupang, berangkat melihati Gunung Kupangnya. Ini ngarannya Gunung Kupang, gunungnya hilang. Gunungnya hilang, tapi tetap namanya Gunung Kupang. Ingat, orang kita Banjar hebat, gunung hilang. Beda lagi gunung. Kalau orang Jawa gunungnya meletus. Kalau orang Banjar gunungnya kalau meletus hilang, ditukari bubuhan Banjar. Tanahnya diurutnya digabut. Nah itu ada hikmahnya juga. Di Kalimantan ini ada gunung meletusnya. Kira-kira jangan ada gunung meletus, ditukari buahnya juga lah. Ayo Bapak Ibu, di Jawa gunungnya meletus, tapi Pak Ibu tanamannya subur-subur. Ada hikmahnya juga. Tanamannya subur-subur, berkat ada gunung meletus. Kita tidak ada gunungnya meletus, tapi banjir. Nah, lihat Allah mengatur. Tapi gimana gunung yang rusak-rusak? Allah juga. Coba. Zahara fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, dalam Al-Qur'an. Telah terjadi kerusakan di permukaan bumi karena ulah tangan manusia. Berarti kalau yang banjir, rasakan aja karena ikam nam merusak alam. Angin sering, angin puting beliung, rasakan aja ujar Allah Ta'ala karena hutan gundul. Nah yuk, ingat Allah mengatur. Terus kita teruskan. Segala kebun tuh kebun lah. Mulai segala kayu. Apa tuh?
segala kayu. Nah, kayu dahulu. Lihat di kayu. Kita dikaya dengan alam. Kayu jati ada, kayu kulit ada, kayu mengkayu. Nah, lihat cara Allah. Kita ambil tumbuh-tumbuhan kayu, termasuk di sini rumput kayu. Anggaplah tanaman-tanaman, jenisnya beda-beda. Biar menanam limau misalnya, biar menanam limau, sama tanaman itu di bumi. Kemudian disiram dengan air hujan atau biar siram, hidup berbuah. Limau biar berbuah, tanaman kayu berbuah. Kenapa ya maka rasanya berbeda? Nah, yuk. Sama muka limaunya sama, bibitnya sama, di tanahnya sama, siramannya sama dari air hujan. Belum ketemu. Kenapa rasanya berbeda? Limau pian berbeda rasanya dengan limau pian, limau pian berbeda dengan limau pian, limau pian berbeda dengan limau pian. Kenapa bingung? Berarti nama atau rasa itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat, apabila cocok, ingatkan kita lawan Allah. Apabila ada cocok, ingatkan kita lawan Allah. Nah, apabila kita ingat dengan Allah di ketika cocok, muncul syukur. Apabila kita ingat lawan Allah di ketika ada cocok, muncul sabar. Tetapi orang yang seperti itu tadi Jarhulut memandang cocok, lalu ingat ke Allah, syukur. Tapi kalau dia memandang cocok menurut dia, lupa dengan Allah, sombong. Semua yang Allah kehendaki dari tanaman pian yang manis dan masam, semuanya dari Allah, muncul ridho. Ada orang yang tak pandang kepada tanaman manis, rasa syukur. Ada orang yang tak pandang masam tanaman, ingat ke Allah, sabar. Berarti orang yang sabar terpandang dulu kepada tanaman maka dia cocok. Tapi kalau mengembalikan ke Allah, orang yang bersyukur, orang yang tak pandang tanaman ini manis, ingatnya ke Allah, lalu muncul syukur. Tapi kalau orang sudah biasa ingat dengan Allah, lalu tanaman tadi ditanam, ada nama asam, ada nama manis, ridho, lapang dada, semua sudah dikehendaki Allah. Tinggi lagi tingkatan suasana batinnya, ridho itu lebih tinggi daripada syukur, lebih tinggi daripada sabar. Kalau sabar di bawah, naikkan lagi syukur masih di bawah, naikkan lagi ridho inilah yang paling tinggi suasana batin seorang hamba. Kita hendak kemana? Apabila kita akan bersyukur, sombong. Apabila kita akan bersabar, sakit hati. Apabila kita akan ridho, kadang-kadang kita pengarahnya itu menyindir atau bahasa kita itu baik-baik kada puas kita itu akhirnya. Kalau kita ridho, lapang aja, tenang aja kita. Kedua-duanya sabar dan syukur itu karena ingat memandang tanaman tadi, ingat ke Allah. Orang ridho ingat Allah, baru memandang kepada tanaman. Nah, ini hati orang tidak akan sedih selama-lamanya. Itulah dalam Quran, lahumul busyra fil hayati dunya fil akhirah. Orang ini gembira hidupnya dunia akhirat, menikmati aja hidupnya. Ada mau lihat beban capres tegang. Kita lihat aja, menikmati aja kita coblos siapa. Tenang aja. Apabila kita apabila bisa pakai bisa memikirkan kayak apa, siapa nama pemimpin, siapa capres, siapa cawapres, pemimpin. Misalnya karena serangan jantung, kayak apa? Adalah nilai agamanya misalnya. Nah itu tuh karena Allah menilainya di situ. Kadang menilai kehebatan partainya, Allah kadang menilai itu otak kita aja tuh mau tuh atur langkah itu. Karena tunggu tanggal mainnya. Lihatkan aja. Kita tenang aja. Anggaplah kita nih melihat pentas ya.
tenang. Siapa guru dia? Tenang. Siapa guru dia yang dipilih? Tenang. Kayaknya masanya 2024 bulan apa? Nah, hanya ketanda di sini. Pilih yang ada nilai agamanya. Jangan hanya nilai negaranya, rugi negara kada dibawa ke akhirat. Nah, ada nilai agamanya. Nah, kita pilih di antaranya nih, nilai agamanya ada untuk agama kita nih baik kada. Itu aja biar karena biar memilih tanggung jawab biar selama 5 tahun. Kebijakan yang menyudutkan agama lah, memperbaiki agama lah. Nah, lihat tanggung jawab 5 tahun. Walaupun pensiunan sudah bulannya, nah kita ini tetap tidak hilang pertanggungjawaban di akhirat. Kada gampang-gampang baik gue memimpin orang banyak se-Indonesia ini kan muda-muda kita di RT ya kayak Pak RT. Saya di kampung di RT itu nah adanya bunga yang Pak RT ya biar dia diam kenapa ya. Di kampung itu nah ada pengajian Pak RT ya biar merestui apa aja ya loh dia. Apa muka itu dulu kan tak lagi jadi RT nah sampai itu ya tuh amal jariah kita itu ya di kampung tuh di RT tuh apalagi di Indonesia RT-nya sudah itu tanggung jawabnya kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyah. Nah ini penting loh kita pengaruh kita di hadapan Allah. Kemudian apalagi tadi rumput itu macam-macam bahannya. Apabila kumis kucing itu jenis tanaman juga. Apabila kumis kucing itu direbus nyaman kami. Lain kumis kucing yang di kucing itu lagi. Allah akan rahasianya di situ. Apabila rumput ilalang, akar ilalang dibersihkan, direbus, dicangkir jadi secangkir minum nyaman pinggang. Apabila daun salam, nah direbus beberapa lembar, nah lain salam marah kajobian lain. Nah lihat, direbus hancur kolesterol. Apabila daun nangka Belanda sirsak 7 lembar direbus, bibit-bibit kanker akan rusak, akan hancur. Nah iya, dia juga tuh. Ayo lihat, Allah mengatur, cara-caranya Allah mengatur luar biasa. Nah itu siapa tuh yang Maha Hakim meletakkan di situ? Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Tuh jenis tanam-tanam tumbuh-tumbuhan juga tuh. Apabila dicium baunya bau kembang nang ini, siapa nama atur? Oh ini bunga matahari. Oh ini bunga anu. Ini bunga anu. Nah ibu-ibu nang tahu, bu ada musim bunga gue, musim kembang ada dulu tuh. Oh diberi bunga kembang. Ini gue beri yang bagus gue. Apabila yang subur gue bagus. 5 warna. Daunnya tuh berwarna 5. Kemudian ada jenis bunganya berwarna-warni juga. Ini gue aku perlu beli tanam perlu di pot biar atau di mana? Aku bilang lah, tanam di muka rumah. Gembur katanya selesai. Alhamdulillah pas subur. Ngalipot Allah. Subur dulu tanaman yang tanam. Alhamdulillah itu gue harganya setangkai gue 1 juta tuh untuk kalau rumah. Apa orang tanam di luar? Ada apa-apa juga ada nggak tahu juga kira-kira maling. Yang maling tahu yang akan bisa lakian kan kayak begini ya. Nah, ada tahu subur sudah ya apa siram bagus membaik. Nah, alhamdulillah sekitar sebulan lebih sangat hilang malingnya. Tahu juga. Nah, menanam tadi namanya buah siapa? Allah. Hilang tadi Pak. Seorang lah mau menanam di luar. Nah, pulang. Artinya Allah Ta'ala juga. Tapi seorang anak menanam di luar. Kurang di samping rumah atau di dapur.
kalian tahu bang harganya pian hanya aja pada. Nah itu kalian lagi bang minta bang lagi siap kurang lihat tuh namanya cocok hilang tanamannya ada bapak habis sudah masanya masa menanamnya habis. Nah ini nih Allah Ta'ala juga lagi kita kisah Allah Ta'ala terus menanam padi tumbuh bagus sekitar beberapa bulan ada lagi anak mengatap atau panen belum tentu rezeki kita bisa juga rezeki pipit. Nah lalu penjagaan pipit Pak Makrib itu baik burung ribuan dalam dan biar kalau ini pengalaman juga kamu memakai ikan timah nih tarik ini nah tuh orang tuh kepala nyor di situ nah aku bajui nah itu di situ nah itu aku bajui tarik kayak ada tuh bentuk tuh berbunyi bukahan pipit tadi kiranya manusia lah bukahan lari ini kira-kira setengah bulan lagi mengantar terus azan maghrib berkumandang boleh pulang dari perumahan tadi disuruh kain sampai akhirnya seminggu lagi mengantar pas banjir tinggal penyumbaan masuk langsung tinggal buruk keadaan kawal lagi dasar kadang rezekinya. Nah ingat kedalam Allah apa kata-kata kain rezeki itu sudah diatur berusaha sudah sakarnya kada memanen kada apa-apa kayaknya kita mau anak benih pulang coba menghati kada kuat apa yuk memberi muar kena pukul kena hadiah dia mau kena kepala. Nah menghina kejadian itu menghina siapa? Menghina Allah. Inilah Bapak Ibu pengaruh orang belajar tauhid kalau kata orang yang bertauhid itu bisa Bapak Ibu menenangkan suasana hati. Nah ini sekali lagi orang punya ilmu tauhid itu bisa menenangkan suasana hati, bisa menggembirakan hati, bisa memperbaikkan pemikiran. Bukan dia itu disakiti oleh perasaannya dijadikannya bernilai ibadah, ingatannya dijadikannya nilai ibadah. Lewat tadi ingat dengan Allah. Aina ma tuwallu wajhullah. Kemanapun kamu memandang, disitulah kamu jalan ingat Allah. Bukan berarti kemanapun kamu memandang, disitulah Allah. Orang yang menerjemahkan makna Quran seperti itu berbahaya. Jalan ingat Allah, kemanapun kamu memandang, kamu ingat dengan Allah. Lewat kamu memandang sesuatu itu, jalannya tadi memandang diri, memandang alam semesta, memandang alam yang di bawah tadi. Nah, kemana yang memandang ke atas, ingat Allah. Memandang ke bawah, ingat dengan Allah. Memandang ke kanan, ingat dengan Allah. Memandang ke kiri, ingat dengan Allah. Memandang diri, ingat dengan Allah. Mengatur nafas, ingat dengan Allah. Kalau sudah seperti ini, itulah yang disebut di dalam Al-Quran. Al-Quruni, ingat-ingatlah ikrar aku hai hambaku. Al-Qur'an, aku yang akan nanti selalu mengingatkan kamu. Berarti orang yang mudah ingat tahun Allah. Jalannya kita dulu berusaha gimana supaya ingat, maka Allah akan mudah mengingatkan kita selalu kepada Allah. Nah inilah jalan mudah ingat Allah. Kemudian dan lain-lainnya yang bersalah-salah, berbeda-beda. Angin ada yang kencang, ada yang kadang kencang, ada awan itu mendung, ada kadang-kadang mendung, ada bumi datar, ada bumi itu kada datar, dan segala kayu, tanam-tanaman berbeda-beda, rumput-rumputan berbeda-beda, dan semuanya bersifat dengan segala sifat yang baru, berubah-ubah. Berarti perubahan yang terjadi nanti lihat pasti ada nama ulahnya. Siapa? Yaitu Allah. Ketahui olehmu Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi, cara
akhirnya kita banyak ingat daripada lupa, yaitu memandang alam semesta, memandang diri kita. Berarti kita hidup ini kadang mudah lupa Allah. Tapi jangan ngomong ada lagi lupa Allah. Jangan. Kita manusia, maka kadang pernah lupa Allah itu malaikat. Yang kadang pernah lupa Allah itu Rasulullah. Kita menghadap banyak ingat daripada lupa. Mudah-mudahan sampai kita suatu saat menghembuskan napas terakhir tetap di dalam ingat Allah. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu ya karim, wa'fu ya rahim, wa'fu ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Allahumma arzuqna wa jami'il hadirin wal hadirat fi hadzal majlis sihhatan fi taqwa, sihhatan fi taqwa, sihhatan fi taqwa wa tul umrin fi husni amal. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.